Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi mengumumkan penyaluran 1,3 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk operasi pasar hingga Desember 2025. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan harga beras yang masih tinggi di tingkat konsumen. Beras SPHP akan dijual dengan harga eceran tertinggi Rp12.500 per kilogram di zona 1, Rp13.100 di zona 2, dan Rp13.500 di zona 3. Amran menyebut operasi pasar ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, mengingat stok beras SPHP mencapai 1,3 juta ton. Pemerintah telah menugaskan Perumbulok untuk menyalurkan beras SPHP sejak Juli hingga Desember. Operasi pasar ini bukan diperpanjang, melainkan sudah dirancang sejak awal sebagai langkah stabilisasi harga. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2025 tercatat sebesar 152 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari bulan sebelumnya 152,6 miliar dolar Amerika. Bank Indonesia menyebut penurunan ini dipicu pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi stabilitas rupiah di tengah gejolak pasar global. Meski turun, BI menegaskan CADEV masih kuat setara 6,3 bulan impor dan di atas standar internasional yang hanya 3 bulan impor. BI juga optimis CADEV akan tetap terjaga didukung ekspor yang solid, surplus transaksi modal dan minat investor asing yang tinggi. Bank Indonesia menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menjaga ketahanan eksternal dan stabilitas makroekonomi. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan ekonomi Indonesia menunjukkan sinyal perbaikan. Salah satunya terlihat dari tabungan di atas 2 miliar yang tumbuh pesat hingga Juni 2025. Jumlahnya melonjak 8% secara tahunan, yang sebagian besar dimiliki oleh korporasi. Purbaya menilai ini menandakan dana-dana ini siap disalurkan kembali menggerakkan perekonomian. Meski kondisi global masih penuh ketidakpastian, Purbaya menegaskan ekonomi domestik masih punya harapan kuat untuk tumbuh lebih baik ke depan dengan dukungan upaya pemerintah dalam mendorong sektor swasta. Tak hanya itu, Purbaya menyebutkan meski indeks kepercayaan konsumen sempat turun, daya beli masyarakat masih relatif kuat dan dapat menggenjot laju ekonomi tanah air. Ekspor China melesat tajam menjelang potensi babak baru perang dagang dengan Amerika Serikat. Data Bea Cukai menunjukkan ekspor Juli 2025 tumbuh 7,2% secara tahunan, lebih tinggi dari perkiraan pasar. Impor juga naik 4,1% menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir. Surplus dagang China tembus 683 miliar dolar, menunjukkan dominasi global yang semakin kuat. Ekonom menilai kinerja ini dipengaruhi strategis front loading atau percepatan pengiriman barang sebelum tarif baru diberlakukan. Namun efeknya dinilai tak tahan lama. Di saat bersamaan, PMI manufaktur China turun ke level 49,3 yang mencerminkan kontraksi industri dan sinyal lemahnya sektor produksi. Situasi ini terjadi menjelang berakhirnya gencatan senjata tarif China-Amerika pada 12 Agustus. Belum ada kepastian yang diperoleh dari negosiasi dua negara, membuat pasar kembali waspada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif 100% untuk seluruh impor chip semikonduktor ke Amerika Serikat. Kebijakan ini ditunjukkan kepada negara yang tidak mau membangun pabrik chips di Amerika. Trump menegaskan jika sudah ada komitmen atau sedang proses pembangunan pabrik di AS, maka tarif tidak berlaku. Namun bagi perusahaan yang tidak menepati janji mendirikan pabrik, pemerintah akan menagih kembali tarif secara akumulatif. Kongres Amerika Serikat sebelumnya telah menggelontorkan subsidi chips senilai 52,7 miliar dolar sejak 2022. Namun produksi chips Amerika terus menurun dari 40% di tahun 1990 menjadi 12% di tahun lalu.